Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11. Firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggungan minggu ke-10 sesudah Trinitatis 9 Agustus 2026. Terambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 1-5 dan bacaan dari Matius pasal 14 ayat 22-33. Diikat oleh topik atau tema tenanglah, jangan takut. Dalam bahasa Batak Toba ditulis Posma rohamuna unak kamu mabiar. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 62 ayat 1-13. Perasaan tenang dekat Allah. Khotbah kita ayat 1-5. Untuk pemimpin biduan, menurut Zedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dengan mulutnya. Mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah pertanggungan minggu ke-10 sesudah Trinitatis 9 Agustus 2026, dihubungkan dengan topik tenanglah, jangan takut. Posma rohamuna unak kamu mabiar. Saudara, Mazmur 62 mengungkapkan sebuah perasaan yang luar biasa menakjubkan tatkala Daud sedang menghadapi keadaan yang penuh dengan pergumulan yang sangat berat. Pergumulan yang sangat berat itu sudah dimulai dari sejak masih berada di rumah orang tuanya Isai. Dia adalah anak Isai paling bungsu dan bekerja hanya sebagai gembala kambing domba ayahnya. Ketika Samuel disuruh Tuhan mengurapi salah seorang dari ke-8 orang putra Isai itu, Daud tidak menjadi nominasi, tidak mendapat perhatian. Samuel tidak memperhitungkan Daud. Postur tubuhnya kecil, pendek, tidak cocok sebagai pemimpin atau raja untuk menggantikan Saul. Yang diunggulkan Samuel adalah Eliab, Abinadab, Syama, dan lain-lain. Namun Tuhan menyuruh Samuel harus mengurapi Daud, meski menurut perhitungan manusia tidak pas, tidak cocok sebagai raja. Sejak saat pengurapan itu dan seterusnya, Daud menghadapi banyak tantangan dan bahaya, serta ancaman maut dan kematian, terutama dari raja petahana Saul, serta dari musuh-musuh di sekitar Israel saat itu, seperti Goliat misalnya, si pembesar itu. Berkali-kali Daud itu dikejar-kejar Saul, sehingga harus melarikan diri, bersembunyi di hutan-hutan, di gua-gua, atau di celah-celah perbukitan. Bahkan Daud pernah berpura-pura seperti orang yang tidak waras di depan Abimelek,
sehingga dia diusir, sebagaimana Mazmur pasal 31 ayat 1. Tantangan demi tantangan, serta ancaman maut, serta kematian selalu datang silih berganti, tumpang tindih menerpa hidup Daud. Namun dalam semuanya itu, Daud tidak mundur setapak pun meski maut menghadang hidupnya. Daud itu tetap percaya kepada Tuhan. Daud merasa bahwa dalam segala ancaman hidup itu Tuhanlah yang tetap melindunginya. Bahkan dia mengikrarkan perlindungan Tuhan itu dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 1. Dia percaya bahwa bersama Tuhan semua musuh-musuhnya akan dihalau habis oleh Tuhan. Bersama Tuhan hidupnya akan selamat dan bahkan mengalami damai sejahtera, dan hidupnya tenang, kekhawatiran, ketakutan nihil sama sekali. Pengalaman seperti itulah yang diungkapkan oleh Daud pada Mazmur 62 ini. Dalam Mazmur 62 ini, Bapak Ibu, Daud merasa dirinya sedang menghadapi persoalan yang berat. Antara lain, sedang terancam oleh kejaran berbagai musuh yang dahsyat. Di saat itu dia merasa bahwa dirinya dalam keadaan tidak berdaya. Perasaan ini digambarkan oleh pemazmur dengan menyamakan dirinya dengan dinding yang miring dan tembok yang hendak roboh. Seperti itu gambaran hidup Daud. Sebagaimana khotbah kita ini, pemazmur merasa bahwa dirinya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk bersandar. Semua sumber kekuatan, sumber pertolongan sudah habis lenyap. Tidak ada lagi sesuatu apapun dalam dirinya yang dapat diandalkan. Dan dalam semua pengalaman pahitnya itu ternyata dia selamat. Dia percaya bahwa itu karena memang Tuhanlah yang senantiasa tetap menjaga, memelihara hidupnya dari berbagai-bagai ancaman itu. Imannya kepada Allah tidak pernah gugur apapun kesulitan yang sedang dihadapinya. Semua pengalaman pahit itu sekarang diungkapkan dalam Mazmur 62. Khotbah kita saat ini, Bapak Ibu, mari kita ungkap Mazmur 62 ayat 1-5 ini. Mazmur 62 ini adalah Mazmur Daud yang menekankan kepercayaan penuh kepada Allah di tengah ancaman, fitnah, dan tekanan-tekanan hidup. Walaupun Alkitab di sini tidak menyebutkan secara pasti latar belakang sejarahnya, banyak penafsir menghubungkan dengan masa ketika Daud menghadapi pemberontakan atau pengkhianatan seperti yang dilakukan Absalom atau orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Di tengah-tengah keadaan itu, Daud tidak mencari keselamatan pada manusia, pada orang-orang tertentu, melainkan bersandar sepenuhnya kepada Allah saja. Kita lihat ayat per ayat. Ayat 1, Mazmur ini ditulis oleh Daud sendiri. Kemudian pada ayat 2 ditulis, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Apa maksud ungkapan Raja Daud ini? Kata hanya di sini menjadi kata kunci dalam Mazmur ini dan diulang beberapa kali. Artinya Daud tidak membagi-bagi kepercayaannya antara Allah dengan yang lain-lain. Tidak, hanya satu saja, Allah sendiri. Kemudian disebut lagi di sini, aku tenang. Nah, kata ini menunjuk pada jiwanya yang diam, yang teduh, yang tenang, yang tidak pernah ada rasa galau meskipun banyak tantangan, karena dia berserah kepada Allah. Nah, ini bukan sikap pasif, tetapi iman yang tetap tenang, hidup karena yakin dia Allah itu sedang bekerja untuk melindunginya. Kata keselamatanku di sini menunjuk pada pertolongan, ada pembebasan, dan ada kemenangan yang berasal dari Allah. Nah, saudara, apa penerapan praktis dari ayat yang kedua ini? Kita menghadapi persoalan, apakah itu persoalan keluarga, pelayanan-pelayanan, persoalan pekerjaan-pekerjaan, atau ada ancaman terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, kita harus belajar dari Daud menenangkan hati kita di hadapan Tuhan sebelum mencari solusi-solusi lain. Orang percaya boleh berusaha, tetapi dasar pengharapan kita harus tetap kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada kemampuan kita. Kemudian pada ayat 3 ditulis, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
goyah. Apa artinya ungkapan Daud ini? Daud kembali di sini menunjukkan keyakinan iman yang sungguh-sungguh pada Allah. Bukan karena masalah sudah selesai, masalah akan terjadi berkepanjangan dan kita tidak akan bisa menentukan kapan itu berakhir. Tetapi menurut Daud, kasih Allah itu tidak pernah berubah. Nah, saudara, pengajaran praktis di sini bagi kita bahwa meski dunia berubah-ubah, ekonomi berubah-ubah, manusia juga berubah-ubah, tetapi Allah itu tetap sama. Orang yang membangun hidupnya di atas Tuhan, di atas Allah, tidak akan runtuh sekalipun badai itu datang. Pada ayat 4 ditulis, berapa lama lagi kamu menyerbu seorang, hendak meremukan dia, seolah-olah ia pagar yang miring, tembok yang hendak roboh. Apa artinya ungkapan Daud ini? Di sini Daud berbicara kepada musuh-musuhnya. Musuh-musuh itu sudah melihat Daud itu seperti pagar yang sudah miring, seperti tembok yang hampir roboh. Artinya musuh-musuh itu menganggap Daud sudah lemah, sudah terkapar, sudah hancur. Namun justru pada saat orang merasa Daud sudah lemah, Allah menjadi kekuatannya. Nah, saudara, ayat ini sangat-sangat memberi kesadaran dan bahkan topangan praktis bagi kita, Bapak Ibu. Ada saatnya kita dipandang orang lemah, gagal atau tidak berdaya lagi. Jangan kita mau tergantung pada pandangan orang tadi itu, penilaian orang tadi itu, tetapi kita harus bergantung pada penyertaan Allah. Percayalah, Allah sering menunjukkan kuasanya pada kita di saat sedang orang melihat, menganggap, merendahkan kita, melemahkan kita. Nah, kemudian pada ayat 5, ayat terakhir, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dengan mulutnya. Mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuk. Apa arti dari nats ini? Daud menggambarkan karakter musuhnya, ingin menjatuhkan orang lain. Mereka mencintai kebohongan, bermuka dua, manis di bibir, tetapi jahat di hati. Nah, ini gambaran musuh. Saudara, inilah yang dilihat oleh Daud dari musuh-musuh. Mereka munafik, mereka suka memfitnah. Kita orang percaya dipanggil di sini lewat ayat 5 ini supaya memiliki integritas sikap hidup yang baik. Jangan mudah percaya pada semua pujian ataupun sanjungan manusia, bahkan orang yang melemahkan kita. Jangan membalas fitnah dengan fitnah, tetapi serahkan semuanya pembelaanmu kepada Tuhan. Nah, saya teruskan ayat 6 ini, Bapak Ibu. Tidak ikut memang dalam khotbah kita lagi, tetapi itu ada hubungannya dengan khotbah kita. Di sana ditulis, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, Daud mau menasihati dirinya sendiri supaya tetap dirinya itu beriman. Jadi diri kita ini sendiri, Bapak Ibu, harus dijaga, dipelihara ini. Iman kita ini harus betul-betul dipupuk ini setiap hari. Ketika hati mulai takut, katakan pada hatimu itu, hai jiwaku, tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan biarkan perasaan hatimu itu menguasai imanmu, tetapi biarkan firman menguasai perasaanmu. Mazmur 62 ayat 1-5 ini, Bapak Ibu, mengingatkan kita bahwa musuh mengandalkan tipu daya, kekuasaan, dan fitnah, tetapi kita orang percaya harus mengandalkan Allah saja. Mazmur 62 ayat 1-5 ini sangat-sangat jelas mengajak setiap orang percaya untuk memiliki iman dan suasana hidup yang tenang. Bukan iman dan kehidupan yang bebas dari persoalan, tetapi iman dan hidup yang tetap teguh karena mengetahui bahwa Allah adalah gunung batu, benteng yang kuat, sumber harapan yang tidak pernah gagal. Nah, saudara, topik minggu ini berseru, tenanglah, jangan takut, posma rohamuna undak ngabu mabiar. Saudara, setiap orang pernah mengalami ketakutan, ya. Takut kehilangan pekerjaan, takut menghadapi penyakit, takut akan masa depan, takut menghadapi tekanan ekonomi, bahkan takut menghadapi fitnah dan penolakan orang lain.
Nah, ketakutan seringkali membuat kita gelisah, kehilangan damai sejahtera. Nah, ini fakta. Tetapi Mazmur 62 ini yang lahir dari pengalaman Daud pada saat sedang menghadapi ancaman-ancaman musuh. Nah, ini sangat-sangat kuat untuk menopang kita. Khotbah yang berasal dari pengalaman Daud ini mengajak kita sekarang, Bapak Ibu, tenanglah, jangan takut. Posma rohamuna, kamu mabiar. Sebagaimana topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis 9 Agustus 2026. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah pertanian minggu ke-10 sesudah Trinitatis 9 Agustus 2026, dihubungkan dengan topik tenanglah, jangan takut. Posma rohamuna, kamu mabiar. Saudara, apa pengajaran Tuhan bagi kita saat ini lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, tenanglah karena Allah adalah sumber keselamatan kita. Ayat 2. Saudara, pada ayat 2, Daud berkata, hanya pada Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, bagi Daud, ketenangan jiwa tidak berasal dari harta, dari jabatan, dari manusia, dari uang yang banyak, atau keadaan yang nyaman. Semua itu bisa berubah-ubah. Bagi Daud, ketenangan jiwanya hanya ada pada Allah yang tidak berubah-ubah. Ia tetap saja setia. Allah itu tetap kuat dan tetap sanggup menyelamatkan. Bagi banyak orang, kegelisahan hidup terus mengancam. Rasa takut selalu mendera dan menghilangkan ketenangan. Kenapa? Karena mereka menggantungkan hidup mereka pada hal-hal yang tidak pasti. Ketika ada uang, mereka tenang. Tetapi ketika uang sudah mulai habis, mereka bagaimana? Panik toh, rasa takut menghantui. Ketika kesehatan membaik, mereka damai sejahtera. Ketika tubuh itu terancam sakit penyakit, mereka takut didera penyakit itu. Nah, saudara, Tuhan mau kita belajar berkata, Tuhan, Engkaulah keselamatanku. Nah, belajar kita seperti itu, Bapak Ibu. Mari belajar dari ayat 2 ini ketika Daud berkata, hanya pada Allah saja aku tenang. Perhatikan kata hanya. Ini menunjukkan bahwa Daud tidak menggantungkan hidupnya kepada apapun yang lain, kepada manusia. Jadi ketenangan bukan berasal dari keadaan yang aman, tetapi dari hubungan yang dekat, relasi yang dekat dengan Allah. Keselamatan hanya berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Nah, mari kita evaluasi diri kita ini, Bapak Ibu. Di mana kita taruh, di mana kita letakkan rasa aman kita? Apakah pada tabunganmu, kepada depositomu? Apakah pada jabatan yang kita sandang saat ini? Atau koneksi yang kental dengan atasan kita, dengan orang lain, orang kaya? Oh, semuanya itu rapuh, Bapak Ibu. Sudahkah kita merasa aman? Mari kita letakkan kepada Tuhan. Iman yang dewasa harus bersandar pada Allah, bukan pada penopang-penopang hidup yang lain. Semua itu rapuh. Kalau kita sudah menempatkan sumber ketenangan hidup kita pada Tuhan Yesus Kristus, maka ketika menghadapi persoalan, krisis-krisis hidup, kita tidak panik, Bapak Ibu, tidak panik. Kita tidak lagi dikuasai kecemasan, rasa takut itu. Kita akan segera berlari mendatangi Tuhan dalam doa kita, dan Tuhan akan berseru kepada kita apa? Tenanglah, jangan takut. Posma rohamuna, kamu mabiar. Itu kata Tuhan bagi kita, sebagaimana seruan topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis 9 Agustus 2026. Dan Tuhan tetap memegang kendali hidup kita. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, jangan takut karena Allah adalah gunung batu dan benteng kita. Ayat 3. Nah, pada ayat 3 Daud bersaksi, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Nah, Daud memakai 3 gambaran tentang pribadi Allah di sini. Gambaran pertama, Dialah gunung batu, tempat yang kokoh tidak mudah runtuh. Gambaran kedua, Dialah keselamatan. Allah itu adalah pembebas dari
segala malapetaka. Gambaran ketiga, dialah kota benteng, tempat perlindungan yang aman dari serangan musuh. Kemudian kalimat lain dikatakan oleh Daud lagi, aku tidak akan goyah. Nah, ini menunjukkan keyakinan iman yang sungguh-sungguh pada Allah, bukan karena masalah sudah selesai sekali lagi, tetapi karena Allah tidak berubah. Aku tidak akan goyah, kata Daud. Bagaimana hebatnya pun ancaman musuh itu, Daud tetap tidak takut. Walaupun musuh menyerang, Daud berkata, aku tidak akan goyah. Nah, saudara, khotbah ini sekarang mengajar, menopang, menguatkan kita bahwa ketika dunia ini berubah-ubah, keadaan ekonomi kita juga tidak stabil, kesehatan kita terancam terganggu, relasi dengan orang-orang lain, teman-teman terdekat kita juga mengecewakan. Banyak yang seperti ding yang kelihatannya kuat tetapi sebenarnya rapuh, harta habis, uang habis, kesehatan bisa runtuh, relasi juga bisa retak, rencana bisa gagal, jabatan-jabatan bisa hilang, tetapi Tuhan tetap tegak. Saat semua yang lain goyah, tetapi Tuhan tetap berdiri, menopang saya, menopang kita. Ingatlah Bapak Ibu, Allah kita itu tetap tidak berubah. Iman yang dibangun di atas kasih Tuhan tidak mudah itu berubah. Nah, ada ilustrasi. Gedung pencakar langit akan tetap berdiri saat badai pun menggoncangnya. Karena apa? Karena fondasinya kuat. Demikian pula hidup yang berakar kepada Tuhan tidak mudah runtuh meski harus menghadapi goncangan badai kehidupan yang silih berganti. Makanya tenanglah, jangan takut, pos marohamu unak kamu madiar, sebagaimana seruan topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis 9 Agustus 2026. Tuhan senantiasa menggenggam hidup kita sehingga tetap tenang, penuh damai sejahtera. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, tenang aja sekalipun banyak suara-suara yang hendak menjatuhkanmu. Ayat 4 dan 5. Saudara, pada ayat 4 dan 5 ini digambarkan betapa banyak orang yang menyerang Daud. Mereka seperti angin menjatuhkan dia dari kedudukannya. Mereka memakai perkataan yang manis tetapi hatinya penuh tipu daya. Tetapi Daud tidak membiarkan suara manusia itu menjadi suara terakhir dalam hidupnya. Ia kembali kepada Allah. Suara Allah lah yang dia percayai, bukan suara-suara musuh-musuh tadi yang begitu kuat menggempurnya. Ia tidak membalas dengan kemarahan, dengan kedengkian, tetapi menguatkan imannya di hadapan Tuhan. Nah, saudara, apa yang dialami oleh Daud dalam khotbah ini sangat-sangat nyata dalam hidup kita juga sekarang ini toh. Kepada kita juga banyak ancaman-ancaman yang dialamatkan. Tidak langsung memang kepada kita, tetapi secara tertutup dalam bentuk fitnah, pembuli-bulian, tekanan, manipulasi, bahkan pengkhianatan dilakukan kepada kita. Di zaman sekarang, kita juga banyak menghadapi suara-suara gosip, tuduhan-tuduhan miring, penghinaan, persaingan-persaingan yang tidak sehat, apalagi bagi mereka yang melakukan usaha bisnis 3-3 dan lain-lain. Kadang ada suara yang berkata, oh kamu tidak mampu melakukan itu. Ada suara yang berkata yang lain, pelayananmu asal-asal saja, gagal kamu. Ada suara yang berkata lagi, situasimu tidak akan berubah dari dulu-dulu, tetap seperti itu, kamu konyol, katanya. Oh Bapak Ibu, tentu saja semua tuduhan-tuduhan miring seperti itu membuat kita takut toh, lemah, kehabisan semangat, kehabisan damai sejahtera. Nah, sekarang jika kita tidak hati-hati, maka suara-suara itu akan mencuri damai sejahtera, mencuri kebahagiaan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan izinkan komentar orang-orang seperti itu, fitnah-fitnah seperti itu, atau tekanan hidup yang menentukan identitasmu. Identitas kita bukan ditentukan oleh manusia, oleh orang lain, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Saya ini adalah anak Tuhan. Bapak Ibu sendiri juga anak-anak Tuhan. Itu identitas kita. Saat orang merendahkan, menjatuhkan kita, Tuhan akan tetap menopang kita. Ini kepercayaan kita. Allah membela kita ketika manusia, orang-orang lain ingin menjatuhkan, mengutuki, membuli kita. Nah, ilustrasi lain, pohon yang akarnya kuat dan dalam tidak mudah tumbang meskipun diterpa oleh angin-angin kencang. Demikian juga orang yang berakar dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus, akan tetap berdiri teguh tegak ketika diterpa berbagai
pakai tekanan apapun itu. Jadi tenang aja, meski banyak suara-suara yang hendak menjatuhkan semangat kita. Itulah yang disuarakan oleh khotbah ini kepada kita. Tenanglah, jangan takut. Pos marohamuna una kamu mabiar. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jangan takut, sebab Tuhan menggenggam hidup kita sehingga tetap tenang, penuh damai sejahtera. Pengejaran keempat, jangan takut, teruslah berharap kepada Tuhan. Ayat 6. Nah, seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, khotbah kita memang hanya sampai ayat 5 saja. Tetapi saya teruskan ke ayat 6 ini karena tidak terpisahkan ini dari ayat 1 sampai 5 tadi. Khotbah kita itu pada ayat 6 ditulis, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Daud sekarang berbicara kepada dirinya sendiri, jiwanya sendiri, hidupnya sendiri. Dia mau mengatakan pada dirinya, hai jiwaku, tetaplah percaya kepada Tuhan. Nah, Daud mau menasihati dirinya sendiri supaya tetap beriman. Jadi, diri kita ini sendirilah Bapak Ibu yang harus kita jaga, kita pelihara. Iman kita ini harus kita dukung setiap hari. Nah, Bapak Ibu, terkadang kita perlu berkhotbah kepada hati kita, kepada diri kita, kepada jiwa kita sendiri, perlu Bapak Ibu. Sebab sering sekali bahwa musuh terbesar yang harus kita hadapi itu bukan hanya datang dari luar sana, justru dari dalam. Terjadi kegelisahan, terjadi berbagai-bagai yang membuat kita kecut hati, kita nggak ada semangat. Oleh karena itu kita harus terus mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Kita perlu membawa diri kita kepada Yesus, kepada Tuhan. Ketika rasa takut datang, ingat kembali janji Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita tetap beribadah, tetap berharap. Harapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jadi ketenangan sejati itu Bapak Ibu bukan hanya terjadi karena segala sesuatunya sudah selesai, masalahnya sudah selesai, persoalan atau tantangan-tantangan sudah selesai. Oh bukan. Sekali lagi itu bisa saja berkepanjangan, tetapi kita kembali harus berharap kepada Tuhan. Itulah penyelesaian masalah kita. Nah saudara, apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi hari ini, persoalan keluarga kah, kesehatan kah, ekonomi kah, keuangan kah, pelayanan kah, atau masa depan anak-anak kita lah, jangan biarkan ketakutan itu menguasai hatimu. Ya Amang, ya Inang, ya Nako Segulung, jangan itu menguasai hati kita. Mari datang kepada Tuhan dengan iman dan berkata seperti Daud di sini, hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya pada Allah saja aku berharap. Maka topangan Tuhan lewat seruan topi minggu ke-10 sesudah Trinitatis 9 Agustus 2026 akan kita nikmati. Tenanglah, jangan takut. Oh semarohamu una kamu mabiar. Sekali lagi, hidup kita saat ini pastilah tenang, tidak takut. Marpos ni roha jaladang mabiar behita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di ibadah pertengahan minggu ke-10 sesudah Trinitatis 9 Agustus 2026 dari Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 5 ini, agar seruan Tuhan, tenanglah, jangan takut, pos marohamu unak kamu mabiar, ini teraplikasi dalam hidup kita lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertengahan minggu ke-10 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Mazmur pasal 62 ini membimbing, menuntun kami supaya kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa seperti Daud tetap dia bersandar kepada Tuhan. Seperti itulah kami kiranya Tuhan, meski banyak yang membuat kami merasa galau, merasa takut, kehilangan damai sejahtera, tetapi khotbah ini memberi topangan bagi kami. Hanya kepada Tuhan saja kami akan mendapat ketenangan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan.